Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Samuel Sulistyo. Dalam video-video saya akan membahas atau saya akan mengajarkan kita untuk bagaimana memulai belajar bahasa Korea. Jadi untuk Anda yang suka drakor, untuk Anda yang suka K-pop, tapi Anda belum bisa membaca Hangul atau bahasa Korea, Anda tidak bisa menulis, Anda boleh bergabung di dalam video-video yang akan saya unggah. Jadi saya akan mengajarkan teman-teman yang benar-benar belum bisa bahasa Korea. Saya akan mengajarkan dari buku-buku yang saya sudah pelajari. Di sini saya menggunakan ada 4 seri buku. Ya, ini buku-buku terbitan dari Seoul National University yang sudah saya pelajari buku-bukunya beberapa tahun yang lalu. Dari 2013 saya sudah pelajari dan saya akan sharekan untuk teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang sama sekali belum bisa bahasa Korea, boleh bergabung di dalam video kita. Anda boleh ikut nonton, tetapi kalau Anda yang merasa sudah bisa bahasa Korea, Anda boleh skip saja, tidak usah nonton video kali ini. Ya, kita akan mulai dari pelajaran kita hari ini, dari pelajaran yang pertama. Di sini saya sudah menyiapkan bahan atau materi yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, di dalam pertemuan yang pertama ini kita akan membahas ya, mudah belajar bahasa Korea untuk pemula. Jadi itu tema untuk beberapa pertemuan ke depan. Mudah belajar. Apakah bahasa Korea itu mudah? Tentu tidak. Kecuali bahasa ibu itu akan sulit untuk dipelajari. Tetapi tergantung siapa kita dan bagaimana kita mempelajarinya. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan kita, walaupun ini sulit, tetapi saya akan mencoba mengajarkan dengan cara yang mudah supaya Anda lebih mudah memahami, lebih mudah untuk mengerti. Nah, nanti kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, di dalam pertemuan pertama kita akan membahas 3 hal. Di sini saya akan memperkenalkan cam atau konsonan ya. Jadi di dalam konsonan bahasa Korea atau konsonan Hangul ini ada 14 konsonan dasar, kemudian ada namanya konsonan rangkap ya atau sang ya. Kita bisa melihat nanti ada 14 yang dasar, 5 yang konsonan rangkap. Jadi Hangul itu untuk konsonannya ada 19 yang akan kita pelajari, dan yang memang ada 19 ya. Kemudian kita akan belajar vowel atau mom. Kita belajar tentang vokal. Di dalam vokal Korea juga ada 2 jenis, yaitu ada vokal dasar dan juga ada vokal rangkap juga. Vokal dasar ini ada 10, kemudian ada vokal rangkap. Nah, semuanya nanti kita akan memperkenalkan di dalam pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan selalu membahasnya satu persatu. Kemudian ada ilki dan segi. Itu di poin yang ketiga. Apa itu ilki segi? Ilki itu membaca, segi itu menulis. Jadi selain kita mengenal Hangul, kemudian kita mengenal konsonan dan juga vokalnya secara keseluruhan, dan kita akan belajar menuliskannya. Nah, sambil menuliskan ini kita juga akan belajar cara pengucapannya. Nah, di situ yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Oke, teman-teman boleh siapkan alat tulis masing-masing untuk dapat mengikuti kelas kita hari ini. Boleh siapkan pulpen dan juga kertasnya atau buku. Kita akan mulai materi-materi kita. Nah, yang pertama kita akan masuk di dalam konsonan ya. Nah, tadi kita sudah melihat ada
konsonan dasar dan juga ada konsonan rangkap ya, yang akan kita pelajari. Nah, apa saja itu konsonan? Mungkin banyak kita yang masih belum mengenal ya. Di sini saya sudah kasih contekan untuk bahasa Indonesianya ya. Jadi huruf G atau huruf K. Huruf G atau huruf K itu ada ini. Ini giok. Ya, teman-teman bisa ingat ini giok, huruf G, giok. Ini sering juga nanti bisa berbunyi G ataupun berbunyi K. Nanti tergantung penggunaannya. Jadi kapan berbunyi G, kapan berbunyi K, nanti kita akan mempelajarinya seiring berjalannya waktu. Sekarang kita hanya perlu mengetahui dulu, kita harus berkenalan dulu dengan Hangul ya. Kemudian N, di dalam bahasa kita N itu nian ya, seperti ini ya, ini dibaca nian. Kemudian D atau diget, ada juga R atau yang sering dibilang L, juga sering terbaca L, nanti pembacaannya itu real. Kemudian ada miem yang akan dibaca M, dan huruf B, biep, kadang terbaca P, B ataupun M ya. Nanti kita akan membahas semuanya. Kemudian ada huruf S, siet. Kemudian ini mungkin kita bilangnya eng, akan terbaca eng, tapi ini ngieng ya, ieng, ieng. Nah, ini huruf 0, ini ieng. Ini ketika berhadapan atau dia ditempatkan di belakang vokal, dia tidak akan terbaca. Tetapi kalau dia nanti posisinya ada di bawah ketika penulisan, dia akan terbaca ng, eng ya. Jadi ini namanya ieng. Jadi kalau hanya disebutkan dia tidak terbaca. Makanya kalau dari sini ga, na, da, ra, ma, ba, sa, a. Jadi dia konsonannya ya, konsonan goib ya, tidak terbaca. Kemudian ada jiet. Setelah jiet, ciet, agak mirip ya, tapi dia ada atasnya ciet. Baru kemudian ada k. Ini k tapi ada h-nya agak ya, penekannya k. Kemudian ada ta, k, ta. Kemudian pa, piep. Kemudian huruf hiat ya. Ini adalah konsonan-konsonan dasar yang ada di dalam Hangul. Jadi nanti teman-teman bisa mengingat lagi ya, ini adalah konsonan dasarnya. Kemudian konsonan rangkapnya itu apa? Di konsonan yang ada di atas ini sebagian ya, ada 5 huruf, tapi yang masuk atau yang ada di sini rangkap. Jadi ini huruf seperti huruf besar ya. Ini sang giok. Kemudian ada namanya sang diget. Sang diget yang akan dibaca T. Kemudian ada sang piep. Sang biep ya. Ini nanti akan dibaca P. Kemudian ada sang siet, ini double S gitu ya kalau penulisannya ya. Baru ada nanti sang jiget, nah double ya, sang jiget. Nah ini hari ini kita sudah lihat ya, di sini ada 14 konsonan dasar dan 15 konsonan rangkap. Jadi ini konsonan rangkap yang ada di bawah ini ya, yang double ini ada 5. Nah kemudian bagaimana sih cara menulisnya? Nah mungkin teman-teman akan berpikir seperti ini, oh kayaknya ini tinggal ketik aja enak ya, penulisannya gimana? Nah di sini saya memberikan contoh bagaimana cara menuliskan ya. Teman-teman bisa perhatikan ketika Anda menyiapkan alat tulis, di situ Anda bisa mulai mencontoh bagaimana penulisannya. Jadi teman-teman ketika menulis huruf G bisa dari atas ke bawah. Nah ini giek atau G, N, kemudian D,
da, kemudian real, kemudian kita bisa lihat di sini miem ya, cara penulisannya seperti ini. Biep ya, jadi ada yang 2 kali tarik, ada yang 3 kali. Ini siet, ini iyang tadi, ini jiet, ini ciet, ini cea, ceha. Kemudian ka, ka, ta, pa, ya, cara menulisnya. Jadi teman-teman bisa belajar ya cara menulisnya konsonan ya. Di konsonan, kemudian kita juga lihat gimana sih cara nulisnya yang double ini. Nah, bisa lihat ya, sama saja begitu. Kemudian sang diget, ada sang biep, nanti ketika penulisannya begini, sang siet, kemudian sang jiget ya, J-nya. Nah, ini untuk menulis konsonan ya. Jadi ada 19 tadi. 14 yang dasar, kemudian 5 yang rangkap. Nah, cara penulisannya nanti bisa seperti ini, teman-teman bisa belajar cara mengkomunikasikan menulisnya nanti ya. Nah, di sini saya tulis 열심히 공부하겠습니다. Artinya akan belajar ya dengan sungguh-sungguh, akan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi supaya teman-teman bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi untuk konsonan ini teman-teman bisa belajar mengingatkan tadi. Nanti kalau lupa cara menulisnya gimana, bisa buka lagi video yang ini. Nah, kemudian kita akan masuk di dalam vokalnya. Yang pertama kita akan masuk di dalam vokal dasar. Nah, vokal dasarnya itu apa aja? Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada a, ya, kemudian ada o, yo, gampang ya. Kemudian ini o, yo, ini ada u, yu, ini e, u, e. Jadi ini bacanya e, baru ada i ya. Jadi a, ya itu 2, oyo, uyu, i. Nah, jadi gimana cara nulisnya ini? Kembali lagi saya memberikan contoh untuk kita bisa belajar cara menulisnya ya. Jadi untuk vokalnya ini a bisa tarik dari atas ke samping, sama i-nya double, o-nya seirama begitu ya. O, yo, o, yo ya. Teman-teman bisa menirukan caranya ya. Nanti teman-teman bisa menulis lebih cantik lagi tulisannya, tetapi contoh atau cara menulisnya seperti ini. Kemudian ada ei dan i. Nah, ini adalah huruf vokal ya, vokal dasarnya. Kemudian setelah vokal dasar ada vokal rangkap ya, yang akan kita pelajari juga. Nah, ini vokal rangkapnya ada banyak, ada 11 ya. E, y juga ini ya. Ini pakai a sama strip pagar. Kemudian ini seperti ya, ditutup pagar. Nanti cara penulisannya seperti itu ya. Kemudian ini wa, w, wo, wi, ei. Gimana cara nulisnya? Nah, satu lagi ini contoh untuk kita belajar cara menulisnya ya. Sama seperti a tadi, kemudian ditutup pagar, seperti ya, ditutup lagi satu garis ya. Seperti o ada garisnya, ini y,
kemudian ini wa, seperti kita nulis O kemudian A, ini O dan E, kemudian O dan I tadi, ini U dan O. Jadi cara menulisnya seperti itu ya, kita menggabungkannya ini seperti kita waktu belajar menulis U tadi dan I, ini U dan E, kita tulisnya begitu, ini E dan I, jadi E. Ini cara menulis untuk vokal rangkap tadi. Jadi kalau teman-teman nanti bisa mencoba. Nah, sekarang kita lihat kita cara menulisnya sih gimana nanti. Jadi kita sudah mempelajari tadi konsonannya, kita juga sudah pelajari vokalnya, dua-duanya sudah kita pelajari. Nah, sekarang gimana sih cara nulis Hangul itu? Jadi kita berikan contoh ini. Nah, cara menulisnya seperti itu ya. Konsonan, kemudian di sampingnya vokal. Jadi ini ga, dibaca ga, g, a. Ini tadi n, ya. Jadi ga, na, da, ra, ma, turun di selanjutnya ma, ba, sa. Nah, ini iyang ya, dia tidak akan konsonan yang tidak akan berbunyi ketika dia dipakai seperti ini. Jadi contoh ini bukan nga tapi ini a, hanya dibaca a, hanya dibaca vokalnya saja ketika dia digunakan ya. Jadi bahasa Korea itu tidak bisa hanya vokalnya saja berdiri di depan, tapi harus nempel dengan konsonan ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau nama awalnya itu A ya, kita bisa pakai yang ini ya. Jadi A gitu ya. Kemudian ini jika tadi J jadi ja. Kemudian ini ca. Nah, jadi ada yang vokal yang dituliskan di samping ya, di samping seperti ini. Jadi aya, oyo. Jadi sampai di sini, sampai di sini masih ditulis di samping juga ya. Semuanya ini. Saya kasih contoh satu baris ini ya, supaya teman-teman nanti bisa mengulanginya di rumah. Kemudian ya, contohnya. Nah, setelah ini vokalnya di bawah konsonan. Gimana cara nulisnya? G, O. Ini go, gyo, gu, gyu, ge, gi. Nah, seperti itu ya. Jadi ada yang di samping ga, gia, go. Jadi aya, oyo. Ini ada di samping sama i. Kemudian oyo, uyu, ei. Ini ada di bawah ya, bisa di bawah. Atau kita bilangnya nanti di samping. Jadi ini semua nanti seperti itu ya. Jadi contoh lagi tadi. Ini di samping ya, masih bia, bo, bio, bo, bio, bu, biu, be, bi. Nah, seperti itu ya cara penulisannya. Oke, mungkin teman-teman sudah mulai mengerti ya cara penulisannya seperti apa. Nah, di sini saya menyiapkan ada lembar terakhir. Nah, ini ada ganadara sampai hiat. Ganadara. Nanti teman-teman bisa mengerjakan ini untuk tugas di rumah supaya apa? Ini bukan sebagai sebuah beban, tetapi supaya tangan kita terlatih untuk menuliskan Hangul
dan juga kita bisa mengingat ya, mengingat dengan baiknya. Saya berikan contoh di awal untuk refresh teman-teman tadi ya. Ini ga, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, ca, ka, ta, pa, ha. Nah, teman-teman bisa melanjutkannya dan bisa berulang-ulang lagi nanti mengerjakan di rumah sampai bisa mengingat ya, mengingat konsonan dan mengingat vokal. Jadi kalau masih ada yang bingung atau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Ada pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi kebingungan teman-teman. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan ke video kita yang selanjutnya. Kalau teman-teman bingung gimana cara menulisnya, tadi ada video-video tentang bagaimana cara menulis Hanggelnya, konsonannya ataupun vokalnya ya. Dan ini bagaimana cara menulis, menggabungkan antara konsonan dengan vokal, kemudian melafalkannya. Contohnya tadi ya, ga, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, ca, ka, ta, pa, ha. Nah, teman-teman bisa belajar mengingatnya seperti itu, G sampai H-nya. Ya minimal ada 14 ini ya. Kalau yang 5 lagi nanti bisa ya. Di sini ada K, Sangkyok. Nah, seperti itu. Oke, kita sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.